Sorry sorry sorry, aku baru ngeh. Ini adalah blend yang bisa kita gunakan untuk, membantu menyeimbangkan cakra. Sebenarnya kalau aku pribadi nih, udah kalau misalnya essential oil ini untuk cakra, aku lebih senang, kayak bermeditasi gitu. Jadi kayak menerima, merasakan merasakan nafas, merasakan, aroma essential oil itu tuh mau karena aku belum bisa mempelajari mengenal cakra-cakra mana yang belum seimbang, cakra mana yang perlu diperhatikan, aku belum bisa mengenal tubuh aku segitu dalamnya. Jadi aku hanya misalnya menggunakan essential oil dioles di dada, dia akan naik ke atas, eee, hanya kayak sadar nafas, kemudian kita akan menghirup aromanya, itu lumayan menenangkan dan kayak ibaratnya tuh kayak terbuka singkap singkap tabir-tabir apa gitu, jadi kayak lebih lebih tenang, lebih nyaman dengan tubuh kita. Asyali ada yang mau bisa dibantu menjelaskan lebih lanjut Kak, yang blend ini? Oke, aku tambahin sedikit ya, mungkin ada yang belum tahu maksudnya apa sih cakra healing gitu, kenapa menggunakan essential oil gitu. Sebenarnya kalau berbicara soal cakra, cakra itu sebenarnya pusat energi halus. Jadi tubuh manusia itu sebenarnya terbagi antara yang nyata dan yang tidak nyata. Bukannya nggak tidak nyata ya, tapi kayak yang halus dan yang bentuknya ya wujud ini badan kita. Nah, yang tidak terlihat itu berbentuk energi itu dia sebenarnya ada beberapa lapis dan dia mengelilingi tubuh kita. Jadi energi inilah yang membentuk aura kita. Nah, yang menarik adalah manusia, kemudian essential oil dan kristal ini mempunyai satu hal yang sama, yaitu kita memiliki energi, kita memiliki vibrasi, dan kita memiliki frekuensi. Dan essential oil dan kristal itu adalah the the natural healer, natural healer. Jadi dia itu karena kesamanya ada energi, vibrasi, dan frekuensi, sedangkan kita sebagai manusia memiliki energi yang tidak seimbang, tidak stabil, bukan tidak seimbang, tidak stabil. Jadi bisa naik turun tergantung dari segala hal yang di sekeliling kita, baik emosi kita, pikiran kita, apapun yang kita makan, apa yang pun kita masukkan ke tubuh kita, baik itu dalam bentuk informasi ataupun makanan ataupun minuman, itu dapat mempengaruhi energi kita, cakranya inilah yang jadi tidak balance. Nah, wujudnya itu macam-macam. Dia misalkan kalau yang nggak balance bagian rootnya punya perasaannya tuh bisa. Bentar. Kalau misalkan kekurangan pada cakra, contohnya ya, contoh pada root cakra itu biasanya orang jadi kurang percaya diri, gampang depresi, kurang gairah seksual, hal-hal seperti inilah. Jadi itu sebenarnya imbalance. Nah, dengan essential oil dan kristal ini sebenarnya salah satu yang termasuk cukup cepat untuk menaikkan vibrasi kita. Energi dan vibrasi, frekuensi kita cepat naik. Nah, maka itu karena kebetulan bulan ini ada One Heart ini, kenapa dia memasukkan clear quartz dan moonstone ini, makanya kita berpikir mungkin kita sedikit mengenalkan nih tentang cakra dan kristal ini. Nah, dengan diffuse aja itu udah bisa, tanpa memakai kristal itu juga bisa. Jadi dengan diffuse aja sudah bisa. Jadi ini yang blend yang bisa dipakai. Actually karena dia 7 cakra, yang saya pelajari sih setiap essential oil tuh ada fungsinya untuk cakra-cakra tertentu sih. Nah, ini kebetulan yang saya dapat itu ini harusnya itu untuk heart chakra. Cilantro tuh heart chakra. Di sini karena kalimat afirmasinya adalah I surrender to the flow of life, I drop my barriers, release my fear, and open my heart to love and joy, total bliss. Jadi kalau mau pakai sebagai healing itu bisa diusapkan di telapak tangan atau di diffuse, kemudian berfokuslah pada heart chakra. Heart chakra itu ada di yang ini, heart chakra itu yang warna hijau. Itu di bagian heart chakra. Atau mau dioles di bagian sana, kemudian difokuskan afirmasinya. Gitu.
Oke, makasih Kak Sally. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Itu dulu sih ya. Itu dulu. Oke. Teman-teman bisa coba, karena kita perlu memaksimalkan oil-oil yang di rumah kita, yang kita miliki, supaya jangan menguap. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu clove. Inilah promo untuk 190 pipi. Kalau misalnya teman-teman mengorder sebelum sampai tanggal 15, kita tentu akan mendapatkan cilantro. Ini sepertinya kita perlu mengedukasi kepada member-member kita. Jadi yang didapat kalau misalnya belanja 190 pipi itu nggak cuma co-op aja, tapi juga dapat cilantro kalau misalnya belanja sampai tanggal 15. Karena kalau pengalaman aku pribadi, itu, oh ternyata dapat ya, gitu. Jadi kita perlu mengedukasi bahwa kalau ini belanja sampai tanggal 15, kita dapat cilantro dan clove juga. Kalau misalnya kita, balik lagi kita pertama tuh mengenal tanamannya dulu. Sebenarnya clove atau cengkeh ini bukan tanaman-tanaman yang aneh bagi kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti cilantro yang tadi, ini merupakan salah satu bahan makanan juga gitu. Bumbu-bumbu di dapur kita. Aku pribadi punya pengalaman dengan clove ini di masa kecil. Jadi, aku mau cerita tentang tentang kisah pribadi. Jadi di waktu kecil sampai SD itu, nenek saya punya, lumayan banyak pohon cengkeh, dan panennya kan bisa sekali setahun, bisa, dalam sekali 2 tahun, gitu. Jadi kalau misalnya habis panen, itu dikumpulin, hanya panen aja itu tuh bisa kayak bikin senang gitu, bikin senang aja meskipun capek harus metikin satu-satu si bunga cengkehnya, itu tuh bikin senang gitu. Waktu itu nggak tahu kenapa gitu. Kemudian, kalau misalnya dia berjemur, senang aja gitu untuk mengerjakan pekerjaan, mulai dari metik dari pohonnya, mungutin, karena biasanya tuh jatuh-jatuh di pohonnya. Jatuh-jatuh dari pohonnya, mungutin, kemudian ngebersihin, sampai ngejemur gitu. Itu tuh senang aja gitu. Dan, waktu itu kayaknya kelas 5 SD, kebunnya itu kena longsor dan kemudian habis semua pohon cengkehnya. Teman-teman tahu nggak, yang terjadi adalah nenek saya jadi lebih gampang sakit gitu. Selain dari pikiran, ternyata si cengkeh ini juga bisa membantu mengerjakan pekerjaan dengan cengkeh itu juga ternyata bisa membantu imun, dan aku baru ngeh sekarang, oh pantesan gitu, pantesan waktu dulu tuh waktu masih ada cengkeh, itu tuh aku kayaknya sehat-sehat aja, setelah cengkehnya udah nggak ada, dia jadi lebih gampang sakit, lebih, kadang bisa demam, kadang bisa batuk, kadang bisa pokoknya ada aja gitu. Dan baru ngehnya tuh sekarang, oh karena si cengkehnya itu, ternyata cengkehnya itu kan emang lumayan banyak gitu. Cengkehnya itu ternyata berpengaruh gitu. Salah satu komposisi dari si clove ini adalah eugenolnya. Itu tuh paling tinggi 78 sampai 98%. Ini nih biasa dipakai untuk, penyedap, karena makanya kita sering menggunakannya sebagai bahan bumbu di dapur kita, kemudian untuk pengobatan, kemudian untuk parfum, sama untuk, kayak pembersih-pembersih di rumah gitu. Ini juga digunakan sebagai, bahan utama dalam rokok kretek. Ini ada satu poin yang saya tambahkan, yaitu, pembis lokal atau untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, beberapa essential oil seperti di Penaway, kalau nggak salah, di Penaway, itu kalau nggak salah tuh ada clove-nya. Jadi dia selain si wintergreen untuk menghilangkan rasa sakit, wintergreen untuk kayak proses penyembuhan, si clove ini juga untuk menghilangkan rasa sakit, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman suka ngilu-ngilu atau misalnya pegal-pegal, nggak punya wintergreen, nggak punya Fenway, nggak punya copaiba, nggak punya sapres, clove ini bisa dicoba. Aromanya pedes, kemudian tapi kayak aroma kayu tapi hangat.
gitu. Ini menjadi aroma yang salah satu aroma utama dalam, essential oil tips. Jadi yang bikin pedas tips itu adalah si clove ini. Fungsinya meningkatkan ingatan, membantu kualitas tidur, kemudian daya tahan tubuh, dan yang tadi mengurangi, rasa sakit dan ngilu. Kenapa sih bisa meningkatkan ingatan? Jadi, rata-rata aroma-aroma kayu itu bikin grounding, ini kan aromanya kayu ya, kalau ini pengalaman aku pribadi. Aroma-aroma kayu itu ini bikin grounding, jadi lebih tenang dan lebih ibaratnya tuh otak itu bisa lebih bekerja. Kemudian clove ini ada dalam tips, Fenway, Aroma Balance, sama Inner Defense. Inner Defense ini belum ada di Indonesia ya. Nah, ini blend yang bisa teman-teman coba di rumah untuk di-diffuse. Ada clove, tree tree, sama cinnamon. Nah, ini tuh aromanya kalau misalnya yang clear DR ini tuh aromanya pedes, tapi manis, tapi seger. Ini aku udah coba, gimana ya, pokoknya tuh kayak, karena dari cinnamon itu kan aromanya identik dengan manis ya, itu kayak pedes, pedes-pedes, bukan pedes mengganggu, tapi lebih pedes ke hangat gitu. Kemudian, sama sama manis, sama ada kayak bikin calming-calming segar gitu. Kemudian fresh and free, ada clove, patchouli, basil, sama geranium. Lalu ada foggy morning, itu ada clove, cypress, frankincense, peppermint. Nah, kalau teman-teman yang kayak masih capek, tapi sudah harus fokus pagi harinya, atau misalnya anak-anak harus fokus, ini bisa dicoba, karena frankincense itu juga bagus buat otak kita. Kemudian ada frankenstein, ada clove, grapefruit, sama frankincense. Nah, clove ini bisa digunakan untuk chakra root dan chakra throat. Jadi, aroma hangatnya itu bisa menstimulasi serta menyeimbangkan pusat tubuh. Juga memberi efek stabil dan grounding dengan aromanya yang woodsy. Jadi, dengan seperti yang tadi, aromanya dengan dia yang kayak earth atau kayak membumi gitu, kalau misalnya aku cium clove itu kayak membumi, entahlah karena balik kayak ke masa kecilku, jadi bisa lebih tenang sih. Meski kalau misalnya kalau dihirup langsung dari botolnya itu kayak pedes, tapi kalau di-diffuse dia lebih enak. Nah, ini teman-teman yang bisa gunakan untuk chakra healing. Oleh sendi telapak kaki, bisa digunakan dengan bergamot. Ini untuk digunakan di root chakra, karena kan kalau root chakra itu kan itu lebih ke kita dan bumi dan root kita di mana kita berpijak. Kemudian bisa dicampur dengan peppermint untuk root chakra. Root chakra itu untuk di tenggorokan di sekitar sini. Kalimat afirmasinya all is well in my world, atau untuk third-nya my honesty attract what I deserve. Jadi ini akan memberi ini akan memberi dengan afirmasi ini, dengan essential oil ini bisa lebih membantu kita untuk nge-balance cakra-cakra kita. Kali ada yang mau ditambahin? Nanti sekalian deh kasih oregano. Oke. Next kita ke oregano, ini disampaikan sama Kak Shalia. Oke, oregano. Oregano ini untuk promo 250 PV. Jadi udah pasti akan dapatnya 1 clove plus oregano. Kalau before 15 berarti dapatnya dengan cilantro. Nah, oregano ini aromanya herba, kuat, sedikit pedas dan tajam. Pribadi aku prefer oregano daripada tif. Gak tau kenapa, kayak sejak mengenal oregano tuh kayak lebih senang pakai oregano. Kalau tips itu setelah di diffuse itu kayak di akhirnya tuh ada sesuatu yang masih lingering around, kayak baunya masih ada yang tertinggal gitu. Bahkan kadang-kadang bisa ada residu tuh di dalam diffuser. Tapi kalau oregano itu menurutku sih enggak.
gitu. Jadi aku sangat suka pakai oregano. Walaupun dia sedikit pedas, kesannya pedas, tapi hangat, membuat hari itu terasa hangat sih. Kalau aku pribadi sih begitu ya. Nah, fungsinya itu mendukung sistem pernafasan, sistem imun, sistem pencernaan, dan mengatasi ketegangan otot. Kalau dari pengalaman pribadi, aku pakai oregano tuh buat ngilangin kayak lemak yang berlebih di kulit, kayak nonjol gitu kan. Sempat dulu pernah ada satu di bawah perut, di bawah dada, terus agak sakit sebenarnya, setiap ketolak-tolak tuh sakit. Terus karena dengar pakai oregano tuh bisa, jadi aku coba iseng. Efeknya melepuh sih, melepuh, hitam, gosong, tapi hilang. Ya mungkin jangan dicoba kalau kalau kulitnya sangat sensitif, atau kayak waktu itu aku bagian sekelilingnya nggak aku diliut, dan langsung duduk ngelipet gitu loh, jadi langsung kena kemana-mana, pokoknya sebadan badan tuh wah merah sampai hitam, melepuh, tapi copot sih. Jangan dicoba kalau memang kulitnya nggak, hanya dicoba. Nah, dia terdapat dalam Orthosport Massage Oil, Aroma Balance, dan salah satu oil dalam RDT. Kalau Orthosport Massage memang belum masuk di Indonesia, cuman aku sempat beli dari Cilika. Enak banget pakainya, jauh lebih enak daripada pakai Orthois. Rasa itu enak banget. Harus punya, kayak kalau masuk Indonesia, semoga segera masuk Indonesia. Oil di dalam RDT urutan ke berapa ya oregano ya? Salah satunya adalah masukin oregano ini. Oke, next-nya. Oke, ini diffuser blend-nya. Boleh dicoba. Kalau aku pribadi suka single. Karena single aja buatku udah menyenangkan sekali, suka sekali dengan wangi oregano. Cuma awal-awal kalau diffuse itu biasanya kalau diffuse-nya di luar kamar, kan karena tinggal sama mertua, dia akan bertanya, masak pizza ya, masak pasta ya, buat dipikir masak buat baby kek. Kagak, bukan, ini bukan pasta, bukan lagi masak. Jadi baunya itu kalau sekilas orang akan berpikir pasta. Yang mungkin yang menarik ya, kalau aku sih karena suka single, tapi aku senang dia dengan segala sesuatu yang berbau, ya dengan segala yang citrus ataupun peppermint. Jadi antara dia dengan lime atau dengan yang ada lemonnya, itu boleh dicoba. Oke, next. Nah, oregano for chakra healing. Oke, oregano itu salah satunya bisa digunakan untuk sakral chakra. Nah, root chakra dan sakral chakra itu sebenarnya adalah dua tradisional chakra yang ada dalam tubuh kita, dan dia adalah yang pertama. Untuk root chakra itu adalah yang pertama kali develop di 7 tahun pertama kehidupan. Jadi dia itu termasuknya penting. Jadi the first two traditional itu adalah root dan sakral. Jadi kalau misal ada sesuatu yang kita rasa dalam hidup ini missing out, yang harus pertama kali dimulai adalah dari bawah, itu dari si rootnya ini, kemudian naik ke sakral, ke solar plexus, dan baru akhirnya naik ke crown. Jadi mereka disebut sebagai recycling chakra. Jadi dia akan mengubah emosi negatif menjadi positif. Kemudian menjaga aura kita tetap bersih, itu untuk yang base dan sakral inilah ya. Penting buat kita wanita khususnya ya, bukan di sini ada cowok. Tapi intinya buat wanita itu sebenarnya sakral chakra ini termasuk penting. Dia akan menyebabkan ketidakfungsian untuk reproduksi, salah satunya itu kalau di sini tuh nggak berfungsi dengan baik. Jadi harus dibalance. Nah, bisa menggunakan dengan si oregano ini. Dia juga berhubungan dengan segala kreativitas, passion, atau dengan hubungan kita dengan orang lain. Resonansinya itu berwarna orange dan terletak kurang lebih 5 cm di atas 5 cm di atas pusat. Di bawah pusat sih harusnya, kayak ini salah tulis. Di bawah pusar. Di bawah pusat ini salah tulis nih kayaknya. Antara pusar sama kemaluan. Ya, jadi dia turun sedikit dari pusat. Kalau di atas itu yang sakral, yang solar plexus. Jadi oleskan 1 tetes di bagian itu, atau bisa digunakan dengan diffuse dan menggunakan kalimat afirmasi. Untuk kalimat afirmasi ini sebenarnya banyak, bisa di Google aja. Karena chakra healing ini kan healingnya tuh bisa macam-macam. Kalau misalkan kekurangan, bentar, aku ada
harus dibaca karena agak panjang, nggak bisa hafal-hafal sih ya. Kalau untuk cakra-cakra itu yang balance itu mempunyai sifat yang friendly, passionate itu, playful dan ya sedikit-sedikit feel frailty gitulah tipenya. Kalau yang berlebihan itu biasanya haus akan kekuasaan, gampang memanipulasi orang. Terus kalau yang cakranya bahkan nggak aktif sama sekali untuk bagian sakral ini mungkin agak pemalu, gampang merasa bersalah, kayak lost gitu. Terus takut dengan apa yang dibikin orang lain. Jadi suka mikirin berlebihan apa sih orang lain mikirin tentang gue gitu misalkan. Itu salah satu yang nggak balance. Jadi ada kalanya kalau kita nggak merasa this is not me, ini bukan diri saya, bisa jadi ada sesuatu yang tidak balance di dalam healing. Kita harus menghealing diri kita sendiri. Berarti ada sesuatu yang tidak balance dan we have to find out gitu. Jadi kalimat afirmasinya ini tuh nggak cuma satu ini, sebenarnya banyak. Kalau mau afirmasi sakra-cakra tergantung dengan mana yang tidak balance. Itu sama seperti yang tadi yang sebelumnya, yaitu yang di clove, throat chakra dan juga root chakra. Kalau throat chakra yang nggak balance itu atau berlebihan, jadi orang yang gampang khawatir. Terus kayak suka ngeblank out sendiri atau kayak pikirnya kemana-mana. Itu itu third eye. Yang throat chakra itu biasanya kalau ngomong tuh suka berlebihan. Itu yang cakra throat-nya itu overactive. Jadi ngomong tuh suka bluffing gitu loh, berlebihan. Terus suka bisa membosankan orang lain kalau omongannya. Nah, sedangkan yang balance, dia akan mampu berbicara dengan jujur dan berpikir kreatif. Makanya di afirmasi sebelumnya itu kan my honesty attract what I deserve. Oke, next. Oke, setelah oregano itu berarti ada sacred frankincense. Promonya 400 PV, yang didapat langsung 3 oil. Kalau sebelum tanggal 15 berarti beserta dengan cilantro. Aromanya itu hangat, agak balsamik, manis, sedikit aroma dupa yang agak dalam lah. Terus meningkatkan kualitas meditasi dan spiritual, mendukung kesehatan kulit dan wajah. Sacred frankincense ini secara biblical ini juga termasuk sering yang ada disebut lah di dalam biblical kan. Dan meningkatkan kualitas meditasi dan spiritual, frekuensinya itu tinggi. Makanya ini cocok untuk crown chakra. Ya, jadi digunakan untuk meditasi, untuk self healing. Jadi kebetulan yang promo, kalau menurutku ya yang kebetulan promo di bulan ini tuh kayaknya bagus banget untuk self healing karena dia single oil. Kalau blend oil agak susah. Bukan susah sih, bisa, tapi mungkin yang tidak terbiasa nggak akan tahu nih bisa dipakai buat apa. Tapi kebetulan promo PPV-nya itu semua single oil. Jadi enak banget bisa dipakai buat satuan gitu. Oke, next. Oke, ini ada diffusal blend-nya. Sacred frankincense dengan bergamot dan ylang-ylang ini kayak wah ini kayak mantep banget. Jujur sih kalau aku sih belum punya sacred frankincense ya. Jadi mau nggak tahu ya, tapi ngebayanginnya itu kayaknya udah enak banget sacred frankincense ini. Karena aku sendiri suka frankincense, pakai frankincense saja nggak bisa move on gitu dari dia gitu. Nggak tahu kalau pakai sacred. Mas Ta udah punya sacred kah? Oh, udah punya dua-duanya. Aku bawa ke kantor. Aku boleh sharing tentang sacred frankincense ya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi manfaatnya tuh itu kayak bukan 11-12 tapi 11-11 kayak sama persis gitu. Kita hanya butuh mau yang lebih manis atau misalnya yang lebih apa ya, lebih earthy gitu. Jadi kalau ditanya mana lebih suka Frankin atau Sacred, nggak bisa ngejawab karena aku suka dua-duanya. Jadi ini salah satu oil yang aku bawa waktu aku di Wisma selain Frankin, karena kan di Wisma dengan kondisi karena COVID aku mengalami kedukaan gitu. Jadi aku ada dua pilihan. Kalau aku menunda grieving aku, ini akan nggak baik buat di belakang gitu, nggak akan baik karena kan kayak karena akan gimana ya, ini akan merusak proses yang harusnya aku jalani gitu. Karena kalau misalnya kita sudah siap untuk grieving, berduka, ya udah berduka aja gitu.
kadang ada orang yang kayak mendinai, "Oh, aku baik-baik aja." Tapi waktu itu kalau aku nangis-nangisan, ini akan merusak imun aku juga, aku akan lebih lama untuk, negatifnya, tapi kalau aku mendinai, mengabaikan, ini nggak baik juga untuk emosi aku. Akhirnya aku putuskan untuk, ya udah ini waktunya untuk menerima kenyataan, mau gimana lagi gitu. Eee, Salah satu oil yang aku pakai Franklin dan Secret bukan salah satu, pokoknya selama hampir setiap beberapa hari setelah kejadian itu, setelah kedukaan itu, aku pakai keduanya. Jadi setiap malam karena biasanya kan kalau malam tuh kayaknya tuh semua emosi itu akan keluar gitu kan, mau sedih, apalagi yang kayak sedih-sedih itu kayak semua rasa itu akan keluar di malam hari rasanya gitu kan. Aku pasti akan nangis-nangis ini gitu, akhirnya aku nenangin diri, waktu itu aku pakai rose quartz, kemudian aku pakai Franken sama Secret. Jadi, yang terjadi adalah, gini, aku tahu ini sudah waktunya dia untuk pergi, untuk menyelesaikan, kehidupannya gitu. Karena kebetulan orangnya orang yang salah satu orang yang dekat dengan saya dan menjadi bagian dari hidup saya dan bagian menjadi kenapa saya diberi nama Mas Tak gitu. Eee, Pokoknya tuh kayak ajari aku tuh kan supaya aku bisa menerima gitu. Karena kalau misalnya aku nggak bisa mendinai gitu, aku nggak bisa bilang, "Aku nggak terima," gitu. Ajari aku untuk bisa menerima gitu. Dan kemudian aku pakai ini dan lumayan ngebantu dan yang terjadi adalah menerima dan kemudian ada, rasa syukur gitu, maksudnya berterima kasih semuanya berjalan dengan baik gitu. Jadi, apakah essential oil ini menjadi bikin aku nggak sedih? Tetap sedih gitu, tapi aku lebih menerima gitu, karena itu lebih ke spiritual. Kalau misalnya, Franklin dan Sacred Franklin itu kan menurut aku tuh lebih ke spiritual kita ke yang di atas gitu. Jadi, eee, ajari aku untuk ngasih tahu nih ke diri aku sendiri, aku tuh harus apa. Dengan ini aku lebih bisa menerima dan yang tadinya sedih-sedih, bukan sedihnya itu bisa diganti dengan rasa syukur, "Oh, ada yang harus disyukuri loh ternyata, satu 2 3 dan ternyata semakin diterima, semakin banyak yang disyukuri sih." Jadi lebih ke spiritual, kali ini pengalaman aku waktu di Wisma kemarin. Oke, thank you Mas Ta. Kayak dia cocok banget untuk meditasi kan. Ya, Next slide-nya. Nah, dia untuk crown chakra, makanya dia untuk meditasi. Frankincense juga kan kalau untuk meditasi itu bagus. Nah, sebenarnya meditasi itu sekarang itu sudah sangat universal. Dia bukan label agama lagi, tapi memang orang mempraktekkannya. Bahkan eh, di luar negeri ini mereka membuat ini tuh sebagai sebuah banyak kelas-kelasnya. Bahkan iparku sendiri di Bali, iparku kan tinggal di Bali, mereka pernah ikut meditasi yang sampai masuk ke gua-gua selama 7 hari, tinggalin semua gadget dan fokusnya hanya meditasi, duduk di gua terus kayak yang berjam-jam meditasi terus meditasi meditasi meditasi, tapi kayak begitu mereka keluar di sana kayak read something different gitu di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau di kota besar seperti ini kan agak susah ya kita untuk fokus meditasi. Aku sendiri rutin meditasi, tapi meditasinya itu tidak bisa maksimal karena ada gangguannya macam-macam. Kadang-kadang meditasi pas malam-malam berasa ngantuk banget. Kalau misalkan nggak duduk, bawaannya tuh bisa meditasi sampai besok pagi. Nggak kelar. Bukan, jadi kesannya meditasi mantap banget ya dari mulai sampai besok pagi, padahal sebenarnya ketiduran kan. Atau kalau misalkan pagi-pagi sama, kadang-kadang juga masih arah saya ngantuk, atau suara anak. Jadi anakku itu kalau pagi bangun tuh masih suka yang eh, gangguin, dalam artian dia bangun itu nggak bisa bangun biasa aja gitu, mesti nangis nangis lah apalah. Jadi kadang-kadang kalau lagi meditasi dia udah ngek ya dalam hati tuh udah nggak tenang gitu. Nah, essential oil ini bisa membantu. Aku biasanya pakai essential oil atau memegang kristal. Jadi aku fokusnya itu karena menjaga fokus itu susah. Jadi fungsi essential oil ini membantu kita untuk menjaga fokus untuk pikiran. Buat aku pribadi ya, karena aku nggak bisa fokus tanpa sesuatu. Kalau fokusnya dengan nafas dalam satu titik ambiar.
Jadi aku fokus bisa kalau dengan kristal, aku fokus dengan energi si kristal, fokus dengan aroma. Jadi aroma itu kayak manggil balik gitu. Weh, pikirannya udah kemana-mana nih, balik lagi gitu. Kecuali kalau ngantuk sih udah nggak ketolong lah, tidur aja. Nggak maksain diri juga gitu. Nah, jadi cakra yang berhubungan dengan pusat spiritual dan pencerahan itu adalah di crown kita. Dia berhubungan langsung dengan segala hal yang di sekeliling kita, ini universal. Kalau orang bule itu mereka meditasi, mereka akan bersebutnya dengan universe. Mereka nggak memakai sebuah objek. Kalau kita kan mengenal ketuhanan ya. Kalau di sana kan mereka menggunakannya universal, universe gitu. Jadi itu berpusatnya dari kepala. Bisa diteteskan di bagian cakra atau di bagian tulang kerangka di belakang atau di diffuse. Paling enak sih diffuse ya. Karena kalau ditetesin, ada sih yang senang ditetes. Kemudian di VitaFlex dan sebagainya baru mulai beberapa teman yang memakai kristal, mereka senang ditetes. Habis itu mereka menggunakan kristal. Nah, afirmasi dia, my body is beautiful for my radiant soul. Jadi, tubuh kita ini indah untuk jiwa kita ini, yang sehat dan indah ini. Oke, Kak, next. ini aku pribadi nggak rela untuk nge-diffuse Sacred Frankincense sih. Mahal. Nggak rela. Ya, Karena kalau berarti misalnya dicari aku olesin. aromanya, dengan kita oles pun kita akan menghirup aromanya gitu. Misalnya 8 tetes kalau kita diffuse itu 4 jam kan, 4 jam kira-kira 4 jam. Tapi kalau misalnya 8 tetes, kita oles 1 tetes atau 2 tetes itu bisa seharian gitu. Pagi, kemudian jam 10-an, jam 2, kemudian sore mau tidur kayaknya cukup deh untuk yang sekali nge-diffuse tadi. Aku pribadi nggak pernah mendiffuse Frankin atau Sacred Frankincense. Gak rela. Diffuse frankincense enak sih. Oke, next kita ke produksi yang baru. Tada! Sudah One ada yang punya? Heart. Tada! One Heart. Dan si kalung. Yang udah punya nyalain kameranya dong. Betulnya punya aku tuh rusak. Nggak tahu deh rusak ini atau aku menemukan sisi lain dari bundle ini. Harusnya kan kayak gini ya. Harusnya kan kayak gini. Jadi dimainin sama Intan tuh jadi bisa kayak gini. Itu enak loh, justru kayak gitu enak. Justru aku lagi mikir kok nggak bisa ya turun kayak gitu. Karena kalau dia bisa turun itu bisa digenggam. Dia punya Ya, kristal bisa digenggam. Kayak begini tuh nggak bisa digenggam. Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi kalungnya ini terdiri dari 2 jenis kristal, yaitu clear quartz dan moonstone. Quartz-nya itu yang di tower, bentuknya ujung tower ini yang lancip. Moonstone-nya itu yang bentuknya air mata kecil. Blend oils-nya sendiri itu dari ylang-ylang, lemon, lime, and LBS, dan spearmint. Itu baunya bener-bener enak banget. enak banget. Manis banget ya, kalau menurutnya wanginya itu manis banget. Kayak terus menenangkan yang hangat sih. Kemarin tuh coba pakai diffuse buat malam tuh kayak adem aja, tidurnya enak gitu. Nah, cara pakainya itu bisa digunakan di roller bottle atau dioleskan atau di diffuse. Sayang ya kayak kalau diffuse ya kalau Sayang dipikir-pikir. banget, Tapi aku juga jangan. sayang Nggak usah, masukin nggak ke usah. sini. Kita tidak merekomendasikan. Kita sebagai pembeli, kita sebagai penjual maupun pembeli tidak merekomendasikan. Nah, tapi kalau sendiri juga nggak rela sih masukin ke dalam botol. Nanti Mas akan jelasin masukin botol kenapa. Kita jelasin untuk moonstone-nya dulu sama kristalnya. Oke, next. Nah, One Heart ini adalah brand yang dibuat khusus oleh Gary dan ini bagus banget. Menjadi membuka hati kita untuk mencintai banyak orang, membantu memusatkan hati dan terkoneksi ke dalam diri secara spiritual dan mendukung untuk melihat sisi kehidupan yang lebih cerah dan positif. Somehow, again, aku merasa bulan ini tuh oil-oilnya itu sangat-sangat bagus untuk segala bentuk self healing, untuk heal ke dalam diri kita sendiri. Bahkan blend yang dikeluarkan sebagai produk barunya pun kayak oke banget gitu menurutku ya. Dan Untuk gini melihat loh, kenapa? di promo-promo IR tadi kan kayak single oil yang satu gitu. Kemudian pas di produk barunya tuh ada menyebutkan mention kata one satu. Jadi kayak
ke maksudnya sebagai aku orang ini bukan bagian dari cocokologi, tapi semuanya itu terjadi dengan ada alasan gitu, kayak satu 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 gitu. Iya, dan kalau menurutku pribadi ya, kebetulan kita berdua ini senang dengan kristal, senang dengan segala cakra. Bahkan kita berharap kalau ini punya OGV gitu, mungkin OGV kita udah tinggi. Dan kebetulan bulan ini kita pula yang membawakan untuk acara untuk bahasannya ini, kita yang membahaskan ini. Jadi kayak menurutku senang aja Ini gitu, bukan pas. dari bagian dari cocokologi, tapi ini udah diatur oleh semesta. Iya, padahal kita sudah planning udah lama ya, kita dapetnya di Iya. bulan Juni gitu. So we are so happy gitu. Nah, stone-nya itu ada clear quartz dan juga moonstone. Moonstone, clear quartz dulu. Clear quartz ini seperti universalnya oil lavender. Nah, dia adalah universal healer atau master healer-nya untuk kristal. Nah, seperti lavender lah cara kerjanya gitu, mirip-mirip lah. Jadi dia mampu memaksimalkan segala energi dari benda dan atau pikiran, mengharmonikan sekaligus menyeimbangkan seluruh level dari pikiran, emosi, spiritual dan fisikal. Kebetulan yang diberikan ada bentuknya tower lagi. Jadi ini lebih mengamplify. Bagus digunakan untuk memanifestasi keinginan dan digunakan meditasi. Kebetulan punya masa sudah berbentuk seperti itu tuh enak banget bisa tinggal digenggam. Punya gue nggak bisa digenggam, kalau mau pegang itu agak susah nih di sini nih. Ini tuh antara aku bersyukur atau, ini kecelakaan. Karena ini Nah, tadinya kayak gitu. Jadi enak putar tuh bisa pas kayak nah gitu, ini sampai nggak bisa. Nah, kalau misalkan aku sendiri pakai clear quartz itu untuk grid, jadi bikin grid kristal untuk memanifestasi keinginan. Misalkan setiap bulan pada saat full moon, ini bisa dipakai untuk mengamplify energi dari oil kristal-kristal yang lain. Jadi kalau dipakai dengan essential oil, dia akan mengamplify juga essential oilnya, amplify juga keinginan kita pada saat kita menggunakan essential oil ini. Kan kita tahu memakai essential oil itu we use it with intention gitu. Kita ada intensinya, kita pakai ini fungsinya untuk apa. Dan clear quartz itu bisa membantu untuk mengharmonikannya. Nah, moonstone ini sebenarnya salah satu simbol cakra yang untuk bulan itu sebenarnya adalah si sakral ini. Tapi di sini dia bisa dipakai untuk menyeimbangkan third eye dan juga solar plexus. 3 base yang bawah itu yaitu si root, sakral dan solar itu biasanya suka deket-deketan nih. Kita pakai essential oil apa kristal tertentu, tiga-tiganya tuh bisa sebenarnya terbantu. Nah, kalau kita berbicara soal energi bulan itu kan asosiasikan seperti air yang mengalir gitu. Jadi air yang mengalir itu sebenarnya menimbulkan energi. Jadi kristal itu seperti moonstone ini adalah dia kayak kristal yang awal baru untuk mendukung inner growth and strength kita. Jadi menenangkan emosi dan dia relate dengan hormon. Jadi kalau berhubungan dengan hormon itu solar plexus, termasuk sakral itu termasuk dengan hormon, meningkatkan intuisi karena third eye itu posisinya di sini. Jadi intuisi. Kalau kita pakai moonstone dalam kondisi agak lama, biasanya jadi lebih kuat intuisinya dan dia akan memprotek energi kita dari hal-hal yang buruk juga. Nah, untuk pria dia akan bermanfaat untuk membuka diri secara emosional. Aku pakai moonstone itu kalau mendekat PMS untuk menstabilkan emosi. Jadi aku pakai itu. Pakai dalam gelang sih, kalau aku pakai dalam gelang. Nah, kalau kita berbicara dengan yang simbol bulan ini, biasanya manusia ini menangis itu adalah sebenarnya cara alami kita untuk melepaskan tension kita. Menangis itu baik itu menangis sedih ataupun menangis bahagia. Ada menangis bahagia itu memiliki konteks yang berbeda ya dengan menangis sedih. Tapi ketika kita menangis sedih, mengeluarkan air mata, itu kan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar juga. Energi yang mengalir keluar. Nah, tertawa itu juga membantu untuk membantu cakra kita, membantu aura kita untuk menjadi lebih baik. Menggunakan essential oil ini membantu kita meregulate emosi kita dengan lebih baik. Nah, aku senang pakai One Heart ini apa? Karena ada warm feeling di hati. Jadi pada saat mungkin karena kata-kata One Heart bukan faktor karena One Heart ya, tapi memang aroma itu menimbulkan rasa perasaan whole, satu. Tuh, jadi kayak make it whole gitu. Jadi kayak terasa utuh aja. Kalau aku pribadi ya pas awal menghirupnya itu kayak berasa so sweet, so full, so content gitu. Jadinya
rekomen sih kalau buatku untuk punya satu oil ini. Hopefully nanti dia akan masuk ke Indonesia bentuknya dijualnya satuan ya, nggak cuma dengan kalung ini, hopefully. Nah, kalau dari Masta, dia mempunyai pengalaman berbeda mungkin dengan si One Heart ini. Kalau aku pas dia masuk ya, pas dia masuk, kok ada pas ada produk baru ini, kok ada kristal, kok ada clear quartz, kok ada moonstone. Jadi kalau misalnya, jadi kebetulan lagi, again ini bukan cocokologi, kan kalau misalnya setiap orang kan punya zodiak ya, eee, aku tuh kayak jadi dengan mempelajari mempelajari kristal itu kayak zodiak, kayak tarot, eee, kayak apa namanya, yang tentang bintang itu, kayak bulan gitu. Astrologi. Kan aku kan, zodiaknya kan Cancer dan, kristal untuk orang Cancer itu adalah moonstone. Itu kayak, kok pas banget, ini bukan bagian dari cocokologi tapi kok pas banget gitu. Jadi kalau misalnya aku, dengan ini sebenarnya pas aku pertama kali hirup, itu kayak ada turun dari sini tuh kayak nyantolnya tuh di sini, kayak pas di jantung gitu loh. Maksudnya dan itu kayak agak di sebelah kiri gitu. Dan di awal-awal tuh kayak aku coba sampai 2 3 kali itu tuh pas dihirup, itu kayak pas aku udah ngerasain ini tuh, beneran aku rasain, itu tuh dari sini langsung turun tuh kayak persis di dada sebelah kiri itu, Kak, apaan sih ini? Tapi itu beneran aku aku rasain gitu kan, one heart, kayak heart kan itu kan bagian dari jantung gitu, maksudnya bukan cuman sekedar hati doang gitu, kalau misalnya ke organ tubuh itu kan di jantung gitu. Kalau misalnya kita nerjemahin tulus baru ke hati gitu. Waktu dia ini promo dan kemudian beberapa proses yang aku alami, ini tuh kok kayaknya aku dikasih dikasih kode buat, sama diingatin buat untuk lebih membuka diri untuk semua yang terjadi, untuk 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 lingkungan aku, untuk orang-orang yang di sekitar aku, untuk membantu gitu. Karena dengan proses pekerjaan aku juga kayak kebetulan aku jadi sekretaris direksi gitu kan, maksudnya sebagai orang yang paling dekat dengan posisi tertinggi dan orang yang paling dekat ke posisi terbawah yaitu OB sendiri gitu. Kayaknya dengan aku tuh harus ngebuka hati, aku ditempatin di sini tuh kayaknya bukan cuman, "Ah, lu ditempatin di situ ya," bukan kayak gitu doang. Tapi kayaknya aku tuh ada tujuan gitu, meski kita sehari-hari pasti kita kita ditempatkan di posisi ini pasti dengan tujuan dan again tuh kayak diingatin sadar banget kayak diguncang-guncang gitu. Aku tuh harus melakukan sesuatu dengan orang-orang di sekitar aku gitu. Aku harus ngebantu siapa yang harus aku bantu, aku harus ngebuka hati, gimana ya, susah 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 sih ngejelasinnya. Jadi kayak aku lebih menyatukan diri aku dengan lingkunganku, dengan sekitarku. Jadi aku jangan ngeblok-blok diri aku sendiri gitu. Jadi kayak ngebuka hati gitu. Bukan bukan menyatukan hati, tapi ngebuka hati sih sebenarnya kalau aku. Dan yang paling berkesan itu sebenarnya pas aku cium aromanya, kenapa di sini? Itu kayak turun, kalau biasanya kan kalau kita hirup aroma itu kan kayak kalau aku ya, itu kayak, wow, kayak naik ke atas gitu. Kalau yang ini itu kayak turun, itu kayak turun dan pas di di dada di sebelah kiri di sini, gitu. Jadi aku masih jujur dengan mempelajari kristal, dengan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan kristal essential oil, eee ini benar nggak yang aku pelajari gitu. Aku masih di tahap mau maju, mundur, ini benar nggak yang aku pelajarin. Tapi ini ilmu gitu. Kak Shally pernah bilang, ini balik lagi ke knowledge gitu. Jadi bukan tentang apa yang dulu Kak Shally bilang? Bukan tentang, Kayak ini tuh dukun-dukunan lah gitu. iya kayak dukun-dukunan gitu. Ini bukan Ya, karena dia tentang sebenarnya dukun-dukunan gitu. pengetahuan gitu. Kalau Iya, kita mempelajari kristal, kita mempelajari essential oil, ya kayak tadi aku bilang, karena kita manusia dengan si essential oil maupun si kristal ini adalah kebersamaan kita adalah memiliki energi, vibrasi dan frekuensi ini.
dan frekuensi kita dan vibrasi kita ini bisa dibantu oleh si kristal dan si essential oil karena mereka mempunyai frekuensi dan vibrasinya itu stabil. Kita ini yang nggak stabil gitu. Dan memang ya seperti orang mau pakai essential oil selalu berkata, aku pakai ini cocok. Ya iya, karena kebetulan kan frekuensi kamu berbeda gitu dengan orang lain. Jadi cocok-cocokan ya kalau kata si Masa cocokologi. Tapi kalau kita mengetahui ilmunya, dalam arti ilmunya, kita benar-benar tahu which one kita bisa pakai. Oil mana yang kita bisa pakai saat ini. Atau kristal mana yang kita butuhkan saat ini. Jadi itu dipelajarinya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ya si ya mungkin orang yang nggak mengerti akan berpikir gitu ya. betul-betulan kan gitu. Jadi Dan clear quotes ini juga bisa dipakai untuk konsentrasi loh. Kalau misalnya teman-teman yang kayak suka kayak mau fokus tapi kayak ngeblank, kayak bingung mau apa gitu, coba taruh aja di meja misalnya pas lagi kerja atau belajar, taruh aja kristalnya atau digenggam juga bisa, atau misalnya dipakai jadi kalung juga bisa, atau dipakai sebagai dia perhiasan juga bisa. Ini lumayan benar-benar kayak namanya clear, jadi kayak ngebersihin, kayak kan biasa kalau misalnya ibu-ibu ya kayak brain fog gitu, jadi kayak aduh mau ngapain, kayak udah berkabut gitu. iya, Kalau misalnya bisa pakai essential oil, bisa dengan pakai clear quartz sih. pakai clarity terus pakailah clear quartz. Wih. Langsung kayak ada ting, ada lampu. Oke, next-nya. Nah, Masa. ini berikutnya adalah kita masuk ke oil-oil yang diskon. By the way, teman-teman yang mau sharing tentang apa namanya, One Heart, ada nggak di sini? Kita balik dulu ya. Ada yang mau sharing tentang One Heart? Atau ada yang mau nanyain kenapa aku bisa pindahin essential oil aku ke sini, tapi nggak buka skill. Ini bukan magis, kayak bukan sulap. Jadi sebenarnya ini teman-teman di sini pasti udah tahu bahwa kita bisa ngebuka segelnya ini tanpa bisa ngebuka essential oil-nya tanpa merusak segel. Jadi pas dibuka tuh sambil ditekan aja, sambil dinaikin ke atas. Kelihatan nggak sih? Jadi sambil ditekan pas dibuka. Jadi sebenarnya ini nggak ada hubungan apa-apa. Hanya aku kan termasuk orang kalau misalnya oil yang rare, yang langka kayak gini, aku tipe orang yang nggak rela buat ngebuka, buat merusak segelnya gitu, karena aduh sayang banget gitu. Akhirnya tapi aku harus ngebuka, harus cobain essential oil ini gitu. Kalau enggak, yang aku sampaikan di sini ya bohong semua kan. Akhirnya aku bukain, jadi agak-agak susah sih. Jadi kayak ngebukanya tuh gimana ya, agak susah. Jadi kayak dia ditahan. Bisa Oh buka iya, gitu, nggak rusak ya cycle-nya. nggak rusak gitu. Jadi tidak terlalu merasa bersalah. Jadi makanya saya pindahin ke sini. Udah selesai, saya ambil secukupnya. Udah selesai, ya udah ditutup lagi. Oh, jadi dimasukin ke ini ya, foto kecil yang di bawahnya ini ya? Hasilnya. Jadi meskipun ini tidak, maksudnya secara apa namanya? Ini bukan penuh lagi gitu, tapi secara segel itu masih utuh gitu. Jadi saya nggak terlalu merasa bersalah. Secara visual tuh masih menghibur hati gitu ya. Secara visual itu masih baru. Meskipun isinya udah berkurang gitu. Ini kayaknya bisa dicoba kayak oil-oil yang lain. Cara pakainya gimana? Dipegang atau dikalungin gitu ya? Dikalungin Ini bisa, ditaruh di meja aja misalnya bisa. dipegang, ditaruh aja bisa. Ya, ini kan kayak gini ya. Digenggam kayak gini juga bisa, cuman dia agak susah gitu ya. Eh, digenggam kayak gini juga bisa. Jadi kalau dia utuh kristal sebenarnya, kita balik lagi, kita jadi ngomongin kristal ya. Kalau dia utuh kristal, kita tuh bisa ngerasain denyutnya sih. Kalau misalnya kita pakai kristal.
aku ada beberapa ke kantor gara-gara misalnya Coba kebetulan contohin pakai kristalnya, Mas Tak. jadi sebenarnya dengan digenggam, dengan Kasialis sebenarnya yang dengan kalau aku pribadi ya, yang paling aku sering dengan digenggam kayak gini, kita tuh kayak mirip-mirip sama meditasi, merasakan kalau aku lebih fokusnya ke si yang aku genggam ini. Nanti dia akan kayak berdenyut gitu loh. Kayaknya dia nggak kalau kalau memang dia apalagi oil kristalnya kita butuh, dia kan kayak berdenyut gitu. Dan kadang kayak ngerasain ada energi yang keluar gitu kayak angin-angin ketiup gitu dari sela-sela jari. Aku pernah ngerasain kayak gitu kayak 2-3 kristal aku pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kayak kalau berdenyut itu aku sering, tapi kalau misalnya kayak keluar dari sini tuh dari jari-jari itu kayak 2-3 kristal aku alamin gitu. Jadi Sebenarnya kalau kristal yang akan kuat denyutannya itu kristal yang berhubungan dengan base, solar atau sakral itu bisa kuat energinya. Tapi yang lembut-lembut itu yang heart chakra, kemudian throat chakra itu nggak terlalu kenceng, tapi kalau misalkan third eye itu juga kuat. Nah, sebenarnya kalau kayak Masta kayak tadi dia kan bentuk kalungnya sudah jatuh, ininya udah turun nih, lingkarannya bisa turun ke bawah, itu dia enak genggamnya. Kalau aku coba genggam yang di sini, karena kan posisi agak susah nih megangnya. Tapi kalau bisa benar-benar dipegang dan difokuskan, ada sih, ada berasa denyutannya tuh ada. Walaupun sangat kecil, kalau buat aku kecil. Ini bisa dirasain. Nah, kalau kayak Ciwe ini tanya mau pakai gimana? Ya pasti oles dulu. Kita oleskan One Heart ini mau dipakai di mana? Bisa dipakai kan di jantung, di dada. Karena dia kan lebih fokus ke untuk hati ya. Kalau menurutku ini jadi cocok untuk heart chakra sebenarnya. Walaupun stone-nya ini untuk crown chakra, tapi dia termasuk master healer, universal healer untuk si clear quartz-nya. Jadi bisa dipakai untuk seluruhnya. Jadi bisa dioleskan oilnya dulu, dihirup, intensikan apa yang diinginkan gitu loh. Atau butuh untuk tenangin pikiran, tenangin emosi, atau untuk mau membuka hati jauh lebih besar untuk orang ya, habis itu dipegang kalungnya, digenggam atau dipakai aja sih. All through the day itu bisa dipakai. Karena dia bentuknya sudah bentuk runcing kan. Jadi dia power. bentuknya tower ini dia akan mengamplify keinginan kita. Karena dia berfungsi untuk memanifestasikan keinginan dan meditasi. Dia punya moonstone itu kan agak kecil ya, tapi fokusnya bisa dipakai untuk si clear quartz-nya. Dan bentuknya dengan tower kayak gini sebenarnya energi itu keluar dari ujungnya ini gitu. Jadi misalnya kita misalnya kita taruh di meja atau arahin ke kita, dia kan energinya tuh kan ke kita. Jadi karena dia energinya tuh keluar dari si ujungnya ini, si ujung kristalnya. Oke, next kita ke diskonan. Kita masuk ke diskon, ya itu yang pertama adalah purification. Isinya adalah citronella, rosemary, lemongrass, tea tree, myrtle. Aku 2 kali tulis tea tree-nya ya di sini, sorry. Kalau misalnya aku mau infoin sedikit, kalau misalnya teman-teman perhatikan komposisi essential oil, misalnya di blend, essential oil yang ditulis pertama kali itu adalah komposisi yang paling banyak. Jadi kalau misalnya kita nge-blend sendiri, kita tidak tahu ukurannya apa, ukurannya seberapa banyak sih. Misalnya kita mau nge-blend essential oil yang kita punya citronella, rosemary, lemongrass, tea tree, dan myrtle. Kita nggak akan bisa menyamakan, kita akan sangat susah untuk menyamakan dengan aroma purification, karena kita tidak tahu lakarannya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat mana yang paling banyak, itu adalah yang di urutan yang pertama, kemudian semakin sedikit ada di urutan kedua, ketiga, dan berikutnya. Jadi di sini adalah citronella. Citronella itu dan ada saudaranya si lemongrass, itu tuh yang pasti udah pertama tuh udah buat hilangin bau, udah buat menghindari gigitan nyamuk, membersihkan udara, membersihkan permukaan, jadi bisa dipakai untuk misalnya kita mau bersih-bersih kayak meja, ini juga bisa dipakai purification, kemudian menyamarkan bau tidak sedap, mengusir serangga serta antibakteri.
ini kan isinya kayak bumbu-bumbu dapur kayak rempah-rempah gitu ya, kayak apa sih namanya, herbal, kayak herbs gitu. Jadi herbs itu udah yang salah satu kalau misalnya teman-teman bingung antibakteri apalah, ingat aja tanaman tanaman herbal, citronella, rosemary, lemongrass itu tuh udah bagian dari si tanaman herbal. Yang bisa kita lakukan kalau misalnya untuk ngilangin bau, bisa ditaruh di bola-bola kapas atau misalnya di tisu, kemudian ditaruh di rak sepatu, atau di kulkas, atau di tempat sampah, atau misalnya ditambahkan ke cucian, itu juga buat ngilangin apek. Misalnya lagi musim hujan, cucian tuh nggak kering lama, keringnya lama gitu. Jadi pas di proses pengeringannya bisa ditambahkan si purification ini, jadi untuk ngilangin baunya. Oles di tangan sama di kaki juga bisa untuk menghindari gigitan nyamuk. Tapi kalau misalnya teman-teman punya outdoor, ini juga ya udah sekalian pakai outdoor aja sih menurutku, kalau untuk ngilangin kalau untuk mencegah gigitan nyamuk. Berikutnya ada, diffuser blend yang bisa kita coba, yaitu purification eucalyptus radiata sama spearmint. Kemudian untuk, refresh the room ada purification sama lemon, ini sebenarnya bisa kita kadang kalau misalnya kita yang udah sering menggunakan essential oil, ini aromanya udah pasti kebayang sih. Ada yang mau kayaknya udah pada hatam semua ya tentang purification, soalnya udah ada dalam PEP, yang di-order pasti dalam salah satunya purification lagi. Berikutnya adalah Copaiba. Copaiba ini menunjang emotional healing, termasuk luka lama, kemudian aromanya itu lembut dan hangat, serta membantu menemukan inner strength kembali. Untuk fisik, dia ada kandungan beta-caropenolanya. Jadi, salah satu yang diandalin dari Copaiba adalah dia menghilangkan, rasa sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kejedot, benjol misalnya atau memar, baiknya tuh yang dipakai tuh, adalah Copaiba, kecuali misalnya luka atau lecet baru pakai lavender. Kalau misalnya dia kayak kejedot, kan dia bukan luka, tapi memar tapi sakit, pakainya itu adalah, Copaiba. Atau misalnya ibu hamil kan nggak boleh pakai Fenaway, nggak boleh pakai wintergreen, pakainya ya Copaiba aja untuk ngilangin si sakit atau pegal-pegalnya. Sama dia, eee, beta ka beta kario Caryopinellanya ini, itu untuk proses penyembuhan jaringan. Jadi dia untuk, ngilangin rasa sakit sama proses penyembuhan. Copaiba juga untuk, memberikan rasa stabil, grounding, bisa digunakan untuk root, sacral, dan, eee, solar plexus dan solar chakra. Diffuser blend-nya, Copaiba ini erat banget Tanya dengan dong, Mas Ta. iya iya, Ciweni. Tanya dong. Jadi semua essential oil itu pada dasarnya bisa dipakai untuk menyeimbangkan cakra itu ya. Nggak harus yang essential oil yang emosi aja ya. Semua, jadi gini, sebenarnya kan kayak kata Kak Shelly tadi, ada essential oil yang dia akan lebih sebenarnya bisa dipakai untuk cakra yang lain, tapi dia lebih bekerja, dia akan lebih maksimal hasilnya untuk cakra-cakra tertentu, gitu. Misalnya seperti yang tadi itu di awal kayak sacred frankincense untuk crown chakra, gitu. Sebenarnya bisa aja dipakai untuk heart chakra, bisa aja dipakai untuk, eee, cakra yang lain tapi dia akan lebih 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 maksimal gitu. powerful, lebih maksimal kalau kita Gitu. pakai untuk crown chakra, gitu. Oh, I see, I see. Iya, ya. Kalau di reference guide sendiri juga ada ya, apa tuh? Aku nggak merhatiin soalnya. Setiap oil tuh maksudnya cocok untuk cakra apa gitu. Di reference guide yang punya yang living tuh nggak ada. Nggak ada ya. Oh.
Oke. Jadi ini apa tuh? Ya mesti cari tahu sendiri lah di Google ya. Aku ada Iya, punya kayak dia selebaran gitu ya. Ini tuh kayak aku punya kayak ada 20-an lembar dan isinya sama. Jadi aku bisa kelihatan nggak sih? Jadi ini cakranya, kemudian tujuan cakra itu apa, lokasinya di mana, yang dipakai kristal apa, yang dipakai essential oil apa. Tadinya aku mau menyampaikan itu, tapi kayaknya kayak berat banget, nggak bakal selesai sampai jam 10 gitu. Wah, mantap Kemudian nih. di Udah di summary belakangnya, ya, Mas Ta ya. kalau misalnya aku ngasih buat 10 orang, tapi ongkir dibayar sendiri. Mau Kalau dong. nanti ini tuh kayak cuma selembar aja ya, tapi ini tuh cuma selembar aja. Jadi aku jelasin isinya adalah ini gambar cakranya, kelihatan nggak sih? Ini gambar cakranya, kemudian cakra itu dia bekerja di bagian untuk apa, kemudian lokasinya di mana, dia warna apa, elemennya apa, kemudian kristal yang dipakai untuk ada apa, essential oil-nya apa, itu semuanya ada. Kemudian kalau dia balance, kalau ini aku baru baca. Kalau dia balance ciri-cirinya hasilnya apa seperti gitu. apa, kalau di fisik dia menyangkut ke organ yang mana, kalau misalnya dia overaktif berlebih, dia gimana, kalau dia kurang atau misalnya nggak seimbangnya tuh ke bawah gitu, dia akan seperti apa. Tapi aku cuma ngasih buat 10 orang aja ya, karena dia nggak banyak sih, nanti Mau. di WA aku aja Kalau 10 orang. lalu kalau kristal itu gimana ya? Pakainya tuh jadi nggak harus bersentuhan dengan kita, nggak harus dipakai atau dipegang ya. Bisa dideketin aja atau ditaruh aja gitu bisa jadi ya. Bisa, Oh. tapi nggak se-powerful saat kita menyentuhnya gitu. Oke. Ya, jadi sebisa mungkin ya dipegang kalau meditasi ya. Kalau misalnya kan nggak mungkin megang-megang, kita misalnya lagi kerja kan nggak mungkin megang-megang Iya, gitu. kadang-kadang. Bisa dibuat jadi kalung atau misalnya jadi gelang atau Makanya ada yang gelang juga ya. Oke. sekali tuh pakai kalung tuh. Wah, Sally mau dipakai semua tuh. Gelang kaki, gelang tangan, emang kalung. Jamnya jangan-jangan kristal juga tuh. Jam memang ada kan? Ada quartz kan di jam tangan. Iya, sekarang kristal udah di mana-mana ya. Tapi kita ini dengan adanya kristal ini kayak membalikan kita tuh dari alam loh, kita tuh bagian dari alam gitu. Kalau misalnya seperti yang tadi, ini kok kayak ada dukun-dukunan gitu. Ini kayak masa sih gitu. Kalau misalnya kita kembali ke misalnya kayak nggak usah 1000 tahun deh, kayak misalnya puluhan tahun yang lalu gitu, saat tidak ada internet, saat tidak ada TV. Itu tuh yang dipakai ya apa yang ada di alam gitu. Kalau misalnya kita balik ke 100 tahun yang lalu, kalau misalnya kita nunjukin remote TV dan itu bisa nyalain TV, kita akan disebutnya, "Ih, dia pakai apa ya, Magic. pakai sihir," gitu kan. Dia pakai sihir gitu. Tapi kalau misalnya orang yang dulu kita bawa ke sekarang, misalnya dia menggunakan batu, ditengkurakin orang, terus ditaruh batu di punggungnya gitu kan, dibiarin, dikasih rempah-rempah atau tanaman-tanaman, terus dia sembuh. Oh, dia kan kita kan mengklaim dia pakai sihir gitu. Sebenarnya ya sama aja gitu. Itu ilmu yang digunakan dulu dan itu ilmu yang digunakan sekarang. Yang dulu kan sudah teruji dan bisa gitu. Dan yang sekarang juga teruji, apa salahnya ilmu yang dulu itu yang udah sempat hilang, itu kita bawa di sekarang gitu. Coba ini bawa remote misalnya, kalau misalnya kita hidup di 100 tahun yang lalu, kita tunjukin remote, nyalain TV, oh dia pakai sihir. Pasti bilang kayak gitu kan. Jadi Benar. kita tuh bukan dukun-dukunan, bukan Ya, sihir-sihiran, tapi sepertinya kita kayak coba, magic ya. ya Tapi kita coba mengenal diri kita kalau kita tuh bagian dari universe, bagian dari alam. Sebenarnya essential oil itu kalau kita genggam pun bisa ada denyutannya kok. Ya, Jadi gitu. nggak cuma kristal. Jadi coba deh pegang
Jangan purification ya, purification itu terlalu kecil. Kita aja 64 MHz, sedangkan purification itu makanya aku tadi nggak masukin untuk cakra apa, karena memang dia frekuensinya cukup kecil. 40 something doang frekuensi untuk purification gitu. Sedangkan kalau kayak abundance itu jelas-jelas tinggi gitu. Jadi coba aja genggam botolnya bisa berasa, akan berasa denyutannya. Jadi coba pegang botol essential oil yang frekuensi cukup tinggi, terus dirasakan denyutannya itu pasti berasa. Jadi kalau ada yang bilang kayak dibawa-bawa aja, kan kayak salah satu tips untuk kalau essential oil-nya kita nggak suka baunya kan adalah kita kantongin, kita bawa dulu kemana-mana. Itu kan tujuannya adalah untuk menyamakan dulu frekuensi kita, untuk mencocokkan dulu frekuensi kita, mengenal dia dulu nih frekuensi. Nah itu salah satunya karena dia punya energi, jadi kita genggam aja pasti ada. Jadi kita taruh di dekat kita aja pasti ada. So do the crystal. Jadi walaupun dia nggak kita pegang, dia sebenarnya bisa, tapi tergantung memang dari size. Kalau kristal itu tergantung dari size-nya ya. Kalau size mini-mini kecil-kecil ya agak jauh sih dari harus agak deket ke badan kita baru bisa berasa energinya. Kalau jauh banget ya nggak mungkin sih, dia akan berada di sekitarnya aja. Makanya harganya juga apa sesuai size-nya itu ya, Shell ya. Tergantung size, tergantung dia rare apa enggak, dan tergantung dia mainnya. Kualitasnya juga sih. Karena ada sama-sama clear quartz, tapi ada yang dia yang memang kayak kualitasnya tuh bagus, ada yang ya biasa aja gitu. Kayaknya yang living ini bagus nih kayaknya nih. Cakep banget. Tapi kecil. Oke, next untuk Copaiba tadi udah. Ini diffuser blend yang bisa kita coba. Yang aku suka kalau ngediffuse Copaiba adalah ingatnya tuh aroma hutan. Jadi karena salah satu hutan itu kalau misalnya kita kan Copaiba itu kan kayak aroma-aroma woodsy kayak kayu tapi kayak lebih ke earthy gitu. Kemudian bisa ditambahkan yang aku suka adalah Copaiba, Northern Light Black Spruce sama lemon. Itu kayak aduh enak banget gitu. Segarnya di hutan dari lemonnya dapat, kemudian kayak bau-bau tanah dari antara Copaiba sama Anelabes itu dapat gitu. Jadi kayak kayak ngebawa kita ke suasana hutan sih. Berikutnya adalah abundance. Nah, abundance ada orange, clove ya. Ini pasti semua udah tahu lah. Kayaknya pasti pada punya, sebagian besar oilers pasti setelah PEP, setelah diiming-imingi dan bla 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 pasti mau abundance. Dia memperbaiki mood, menambahkan semangat, meningkatkan aura positif. Perpaduan aromanya itu melambangkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelimpahan. Abundance bisa digunakan menyeimbangkan sakral-cakra ataupun root chakra sebenarnya. Kenapa? Ini kan blend nih. Tadi kan purification. Sebenarnya paling gampang tuh single oil untuk kita berbicara soal menyeimbangkan cakra. Ada orange, clove, cinnamon, frankincense, ginger, black spruce, patchouli, myrrh. Orange dan patchouli sendiri itu sebenarnya sudah menambahkan kesejahteraan di dalam Chinese. Dalam Chinese New Year itu mereka biasanya selalu ada nih bau-bau ini nih. Nah, orange single kita bisa pakai untuk menyeimbangkan cakra-cakra. Patchouli itu untuk root chakra. Jadi kebetulan dalam bentuk abundance ini kita bisa membantu dua cakra itu langsung. Nah, secara fisikal untuk orang yang sakral-cakranya nggak balance itu biasanya tuh lymphatic sistemnya itu nggak bagus. Terus kidney itu ginjalnya kurang bagus, kulitnya, kemudian organ wanitanya nggak berfungsi dengan baik, bisa jadi kekurangan gairah seksual dan lain sebagainya. Kalau yang berlebihan, over, gairahnya berlebihan gitu. Secara emosi, yaitu untuk cakra yang nggak balance itu secara emosi dia akan ngerasa kekurangan di dalam hidupnya. Jadi nggak ada perasaan berlimpah di hatinya gitu. Ini adalah salah satu faktor dari nggak balance-nya cakra. Kemudian dia makanya kalau misalkan dibilang di diffuse ini, dia bisa meningkatkan aura positif,
meningkatkan perasaan positif sehingga ada perasaan itu muncul kesejahteraan maupun kelimpahan. Nah, untuk sakral cakra ini kita bisa googling aja untuk afirmasinya apa. Jadi kalau mau dipakai, kan kita pakai abundance udah tahu banget lah ya, bisa macam-macam, ada yang tetesin di dompet lah, ada yang di divis lah, di kantornya lah, di tempat kerja lah, dan bla bla bla. Tapi kita coba dengan cara yang berbeda kali ini, yaitu gunakan untuk sakral cakra. Jadi bisa diteteskan di tangan, diaktifkan, aktivasi, kemudian gunakan lagi sakral cakra. Sakral itu yang mana? Yaitu tadi di bawah pusar 5 cm. Yang mana sih? Ada sih gambarnya yang paling awal, nanti bisa dibagi. Jadi dia itu dari bawah, kan root cakra itu, base cakra itu tuh ada di bagian paling bawah, yaitu di organ kemaluan, organ kelamin. Nah, kemudian di atasnya atau di bawah pusar 5 cm itu adalah si sakral cakra. Dioles di situ ya? Bisa dioles, diputar secara arah jarum jam bisa, atau bisa di gini aja dah, ditumpang tangan lah ibaratnya. Jadi sambil kita menggunakan afirmasi. Jadi kita fokuskan intensi kita untuk menyeimbangkan cakra ini. Selain afirmasi ada cara lain, yaitu dengan dibayangkan warnanya. Jadi kenapa dia warna selalu digunakan, resonansinya warna apa? Resonansinya itu adalah warna orange atau warna merah kalau kita mau di root cakra. Jadi pada saat ditempelkan gitu, atau saat kita gunakan untuk meditasi, kita membayangkan, ada orang yang visualisasinya bisa dapet, dia bisa membayangkan warna merahnya tuh kayak naik keluar, nah, nanti harus dibalikin lagi, balikin, atau orange nanti naik keluar. Ada orang yang bisa memvisualisasikannya, ada yang nggak bisa gunakanlah kalimat afirmasi ini. Jadi kita mengintensikan, memfokuskan sesuatu. Kalau kita tahu abundance kan orang memakai dengan banyak cara. Sekarang gunakanlah coba dengan cara ini kalau ada merasa butuh. Kristal dia pakai kristal apa? Kenapa sih? Kalau untuk yang seperti tadi ya, organ reproduksi, memperbaiki fungsi organ reproduksi bisa ya? Itu lebih ke, kalau aku sih secara nggak sadar pada saat kalau wanita setelah mereka melahirkan, hormonnya itu pasti sudah berbeda. Dia kan ada hormon kita yang kayak hilang gitu loh, termasuk salah satunya gairah seksual kan. Nah, termasuk juga gimana ya jelas. Tapi pasti kalau aku waktu secara nggak langsung aku balance root cakra dan sakral cakra ini, selain sexual drive muncul gitu, kayaknya memang jadi balance gitu, Kak. Siklusnya jadi lebih normal, terus kayak nggak PMS tuh nggak berlebihan, terus kalau lagi haid pun nggak yang sakit gimana gitu loh. Jadi ini membantu untuk itu. Jadi bukan berarti memperbaiki yang rusak jadi baik sih, enggak. Maksudnya itu adalah kayak hormonal sih. Jadi untuk hormonnya juga membantu. Kalau untuk sakral cakra ini banyak sih temen yang memakai kristal untuk balance sakral cakra ini tuh membantu banget di bagian seksual sih. Khususnya wanita sih, karena wanita tuh sangat penting untuk ini. Biasanya kayak light gone. Itu kristalnya yang citrin itu bukan, Shelly? Ya, citrin bisa. Sebenarnya untuk kristal mau pakai apa itu sesuai dengan warna cakra itu paling gampang. Sedangkan untuk essential oilnya pakai apa, sebenarnya dari ciri-ciri aromanya. Segala yang berbau-bau woodsy, earth gitu pasti cocoknya untuk root, sakral. Jadi itu dari aromanya sendiri bisa terasa. Wangi bunga-bungaan biasanya lebih ke antara crown atau ke heart itu bisa. Kayak rose itu bagus untuk heart. Rose. Lavender itu untuk crown. Terus kalau citrus itu bisa untuk yang lain sih. Citrus itu bisa di solar plexus. Nah, kalau kayak yang oregano selain bisa solar sakral, dia bisa untuk third eye juga, bisa untuk throat. Jadi pokoknya sebenarnya nggak susah sih kalau udah bener-bener tahu. Berdasarkan warna batunya dia udah nentuin cakra yang mana. Gampang. Tapi untuk essential oil memang dari aroma. Kalau warna itu maksudnya tiap cakra itu kan ada warnanya itu ya. Jadi batunya lebih yang sesuai itu yang warnanya mirip gitu ya dengan warna cakranya ya. Contoh kayak warna cakra yang root ini kan merah.
Merah itu bisa pakai red carnelian juga bisa pakai black. Tapi untuk the root memang dia ada black obsidian. Black itu kan dia hitam, tapi dia tetap bisa dipakai untuk di root. Segala yang hijau-hijau biasa gampangnya itu semua untuk heart chakra, kayak aventurine. Kayak eucalyptus juga bisa untuk heart chakra, lime, peppermint, thyme. Ya. Ini tadi ada yang tanya soal fluoride ya. Fluoride yang dapat untuk NLBS itu fluoride-nya rainbow. Jadi dia warna-warni sih sebenarnya. Termasuk highly spiritual stone sih. Untuk fluoride tower itu. Itu karena dia perpaduan dengan NLBS. NLBS itu kita tahu juga termasuk salah satu oil untuk spiritual. Jadi fluoride ini bisa bantu sih. Fluoride ini juga menarik, dia juga manifestasinya untuk keinginan itu bagus. Dia membantu untuk kita fokuskan intensi keinginan kita itu tuh bagus. Dan kebetulan yang dapat dari bundle NLBS itu bentuknya tower lagi. Jadi biasanya kalau pegang tower, kalau punya aku ini kebetulan double. Jadi aku biasa pegangnya ini, ujungnya diginiin. Kalau tower ya, biasa. Jadi fluoride itu membantu kita untuk memprogres. Jadi kita punya keinginan apa, dia akan membantu kita dalam menjalankan progresnya. Itu apa, Sally? Yang kristalnya apa? Yang ini yang ditanya yang fluoride. Yang dulu banding dengan itu kalau itu kan yang dari yang living ya. Tapi kalau yang dijual itu juga ada yang kayak gitu ya, Sel? Ada rainbow fluoride termasuk gampang sih carinya. Oh, rainbow fluoride. Iya, dia kan rainbow kan warna-warni. Sebenarnya fluoride itu kan dia ada warna sendiri-sendiri, ada yang purple, ada yang green. Banyak sih yang purple sama green ya. Iya. Purple sama green ya. Tapi kalau misalnya mau cari, kalau misalnya ada yang rainbow, ya udah rainbow aja sekalian gitu. Jadi dapat itunya, dapat manfaatnya gitu, bisa. Iya, kadang-kadang bingung itu kok ada warnanya beda-beda warna itu juga pengaruh ya, jadi ya ke cakranya itu ya. Sebenarnya yang menyebabkan warnanya itu sebenarnya mineral yang dia dapatkan saat ngebentuk si kristal itu. Tapi balik lagi ini kan dari alam yang bisa kita manfaatkan, jadi secara nggak langsung dia akan lebih, ibaratnya tuh kayak lebih powerful gitu. Iya ya. Oke, thank you ya Sally sama Mas Ta. Oke, terakhir. Ya. Ya, ini abundance ya. Pokoknya kalau aku sih yakin abundance orang udah pada tahu mau pakai untuk apa. Tapi boleh dicoba dengan diffuser blend ini sih. Jadi nggak cuma sendiri. Tapi pribadi aku lebih senang abundance sendiri karena dia sendiri udah cukup aromanya tuh udah cukup wah banget gitu. Jadi kayak kalau bertambah-tambahin yang lain itu harus coba dengan sedikit-sedikit. Apalagi ada sage nih. Kalau yang full one moon. Nah, ini mungkin bisa dipakai sekalian untuk cleansing kristal kalau ada sage. Aku nggak buka sage, aku tuh Mana cleansing gara-gara itu doang, gara-gara punya kristal. Kalau buat cleansing kristalnya sih paling gampang aku diffuse sage aja sih. Sage atau Palo Santo. Palo Santo ya. Iya. Gimana atau diffuse aja, karena kalau enaknya kita punya diffuser ya begitu. Jadi dia kan diffuse sudah pasti satu ruangan kan. Jadi kalau taruh dekat kristal dia akan kena sendiri. Sage atau Palo Santo ya? Iya. Karena kalau misalkan yang mereka yang jual kan mereka kan bakar kan. White sage itu dibakar, diuap-uapin. Palo Santonya Iya, atau Palo Santo lah. Kalau kita kan cukup diffuse. Itu bisa untuk semua kristal ya? Semua kristal ini enak, gampangnya sih begitu. Oh, oke. Kalau baru terima sih di cleansing. Oke. The next. Nah, terakhir berarti again. Sebenarnya nggak perlu dijelasin, apalagi dengan kondisi pandemi ini kayaknya tuh udah nggak perlu
nggak perlu ngenalin lagi sih Bradeg ini buatnya apa gitu. Kayaknya udah termasuk oil yang khatam juga, apalagi saat mulai pandemi. Kalau pengalaman aku dengan si Bradeg ini adalah again itu saat Covid. Jadi selama ini aku jarang banget pakai essential oil ini karena aku punya arsi, aku punya eukaliptus, ya udahlah itu lagi itu lagi. Jadi pas saat aku Covid, karena kan yang diserang itu adalah pernapasan kita ya. Jadi aku mandiin anak itu cuman mandiin doang. Itu kayak capek banget, sampai kayak berat gitu napas. Waduh, udah nggak bener nih gitu. Kemudian cuman, jemur kain kayak cuci doang, cuci itu kok cuman baju kita berdua doang kayak cuman dua 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 setel gitu kan, kayak baju aku satu set, baju Ina satu. Itu tuh nyucinya kan cuman dikucek-kucek doang, itu tuh kayak habis naik tangga 10 sampai 15 tangga dengan lari cepat, capeknya tuh kayak gitu. Waduh, kebetulan ada Kakak Lisa yang ngirimin aku waktu itu Bradegen, aku dikirimin BTW. Aku dikirimin dan itu aku kepakai banget gitu karena sebelum jalan karena kita kan siangnya itu kan kita usahain jalannya tuh siang karena pagi sama sore rame gitu. Jadi aku sama Inten tuh jalan buat outdoor itu tuh di siang supaya nggak ngos-ngosan tuh dioles dulu baru mulai jalan keliling gitu. Karena kalau enggak itu tuh kayak berat banget gitu napasnya tuh bisa kayak sampai ngos-ngosan. Ngos-ngosan sih bukan ngos-ngosan kita lari kayak habis lari, tapi kita kan tahu kalau misalnya kita habis lari, beratnya napas kita tuh kan berasa ya, gitu. Ya kayak gitu, napasnya tuh berat. Jadi aku pakai Breathing ini. Jadi ya sekarang jadi semakin cinta sama dia karena semenjak Covid. Kalau kalau nggak karena Covid, ya udahlah Breathing menjadi salah satu bagian koleksi, dipakai kadang-kadang gitu. Ya udah pakai arsi lagi, pakai eukaliptus lagi, tapi saat aku punya Breathing ini dan saat aku Covid gitu jadi kayak, "Guys, ini penting loh, ini kondisi pandemi loh." Gitu sih. Ada yang mau ditanyakan lagi karena, eee, tentang branding ini aku nggak perlu banyak promosiin, udah beli aja gitu, apalagi lagi diskon kayak gini gitu. Udah beli aja. Pas Kalau ya misalnya momennya. gimana Cu ini? Pas momennya. Iya. Jadi yang living itu ngasih kita tuh emang yang lagi butuh-butuh sekarang, kita lagi butuh untuk emotional emotional healing, untuk nge-balance Ini ngomong-ngomong rak-rak di energi. Tegal eukaliptusnya banyak banget ya. Ya, dia banyak eukaliptusnya. Ada ada 4 campuran oilnya banyak banget sih. Keren ya. Baunya sih memang agak shocking sih kalau aku pribadi ya. Tapi memang Memang dia kalau misalkan dibilang lebih powerful dari RC, menurut Masta gimana? Kalau karena pas COVID kan pakai kan. kalau untuk kayak batuk pilek gitu kan, batuk pilek itu kan aku lebih suka kayak ini kita ngomongin kalau eukaliptus kan udahlah udah general gitu kan, karena dia emang kayak ibaratnya tuh tujuannya ya untuk si pernapasan gitu kan, selain buat bisa dipakai buat pijet, bisa buat yang lain gitu kan. Kan kalau misalnya kayak arsi sama Bradegen kan itu sama-sama punya eukaliptus gitu. Kalau kayak buat batuk pilek aku lebih merekomendasikan kayak arsi, karavan gitu. Tapi kalau misalnya kita yang punya sesak napas atau misalnya kayak gampang capek, aku lebih merekomendasikan yang sih. Lebih kayak kalau susah napas sih menurutku. Alergi juga bagus ini. Buat seperti yang alergi udara dingin gitu. Ya, karena dia punya rasa kayak hangat-hangat gitu kan. Iya, kalau anakku sih cocok sih. Kalau anakku yang alergian tuh cocok nih sama Britagen. Olesnya di ini di sekitar hidung sini terutama. Untuk di titik-titik sinus. Iya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bradegan lebih kuat dari Arsi. Kalau ini jawaban aku pribadi ya. Kalau misalnya lebih kuat sih tidak, karena Bradegan tuh kan sudah
sudah dicampur dengan carrier oil ya, kalau misalnya dari segi konsentrat masih lebih konsentrat arsi, karena arsi kan masih pure ya, itu isinya semuanya adalah essential oil, nggak pakai carrier oil. Balik lagi kita butuhnya apa gitu. Kalau misalnya kayak buat batuk pilek gitu kan, buat batuk pilek ya udah pilih arsi atau Reven gitu. Tapi kalau misalnya atau misalnya teman-teman yang suka lari, yang suka olahraga tapi gampang ngos-ngosan gitu. Maunya tuh olahraga tapi napasnya tuh nggak nyampe gitu. Nah, bisa pakai bread again. Kan kalau misalnya tantangan kita kalau misalnya di masih Cocok dengan namanya. pemula olahraga, selain tantangan pertama tuh adalah niat, tantangan kedua adalah napasnya tuh kadang nggak nyampe gitu. Baru mulai gitu kan, tapi aduh, udah ngos-ngosan dengan bisa dicoba dengan bread again ini sih. Ada yang mau sharing nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau kita foto dulu? Jangan lupa masih ada saving mineral. Savingnya masih ongoing ya. Kita foto dulu ya. Aku stop share screen dulu. Ayo nyalain kamera dong. Ini aja lah kalian. Itu kamera tuh kemana? Aromanya enak Hai banget Mbak di Tuan. Dian. Hai semuanya. Aku dari tadi yang aku lihat tuh wajahnya Kak Sali sama Juweni loh. Ini bukan host, wajahnya kelihatan terus. Oke. Bentar ya. Satu, dua, tiga, cheese. Maaf, bentar aku tempelin dulu. Kabian berarti juga pakai kristal dong. Pakai sih enggak, tapi ada temen yang dia cukup sensitif juga, terus pakai, makanya sering dengar cerita dari dia. Ya, kita sekali lagi ya. Wait. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, aku tempel dulu. Udah hitung belum pangsit sama mie goreng? Oke, ini salah room. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Yang udah punya kristalnya siapa aja? Si Weni. Lisa Siap. juga punya tuh. Iya, ngeliat postingan-postingan jadi kepingin. Jadi beli aja ya. Cuma emang sedih sih, karena saya kayak harganya segitu, cuman dia punya PV kecil kan. Iya. Tapi kayaknya produk-produk yang bundle tuh kayaknya yang bundling dia PV-nya emang selalu kecil ya. Karena harus menutupi, kalau menurutku ya kayak biayanya, harganya ini tuh dipotong supaya bisa kalau untuk mengurangin harga kan PV-nya harus dikecilin. Mungkin kalau ini dijual satuan PV-nya segitu kali ya. Yang One Heart ini. Moonstone itu soalnya lumayan menurutku ya lebih mahal dibanding clear quartz sih.
Ada yang mau Oh, ditanyakan makanya lagi? moonstone-nya kecil banget ya. Ada 2 ya, depan belakang ini ya. Iya, moonstone-nya cuma segede air mata. Gede Ini air. kayak tetesan embun gitu loh. Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti kita bisa mengakhirinya. Kak Mas Shelly Ta yang harus terakhir. pulang loh, Mas Ta. Pulang, Mas Ta, pulang. Ampun, Mas Ta masih di kantor. Aku masih di kantor. Dan aku ada Karyawan yang teladan. nungguin. Karena kalau aku di rumah, pasti aku di kantor udah kerja, di rumah masih kerja. Pasti ada yang protes. Iya, Thank jangan you sampai capek semuanya. ya, Sally sama Mas Teman-teman Ta. yang udah join, semoga ilmunya bermanfaat, semoga yang udah beli essential oil yang sudah mengkoleksi, semoga tidak hanya sekedar koleksi, tapi mari kita pakai. Yang udah punya kristal, silahkan dipakai, dimanfaatkan. Semoga dengan sharing dari aku dan Kak Shelly bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman, bisa menambah informasi dari teman-teman semua, jadi bisa menggunakannya lebih maksimal lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Aku end ya, Kak.